Kemenangan itu bukan sebuah kerjaan yang sambil-sambilan, bukan kerjaan yang basa-basian, bukan kerjaan asal-asalan. Kemenangan itu adalah kemenangan yang memang diprogramkan, ditargetkan, bukan sambil lewat. Bukan seperti orang yang batuk di tangga lewat begitu saja. Kemenangan itu ditargetkan. Dan Allah pun berjanji pada mereka, pada kita semua, ketika kita sudah menempatkan bahwa kita pengen berjuang beneran, Allah sudah janji Dia pasti akan memenangkan kita. Persatuan, krisis persatuan umat, krisis ekonomi, dan krisis krisis moralitas. Yang pertama kedua itu memang sangat ini, terutama contoh Palestina tidak akan seperti itu, Yaman tidak akan seperti itu, ataupun Syria tidak akan seperti itu kalau persatuan umat Islam itu luar biasa. Mudah-mudahan ke depannya memang kita di antara kita itu bisa membangun membangun sinergitas di antara orang-orang Islam dan juga membangun ekonomi umat, mana memperkuat pusat peradaban Islam itu, yaitu masjid. Karena masjid itu adalah pusat persatuan, pusat pemberdayaan dan persatuan pusat ibadah untuk umat. Dan masjid adalah salah satu pusat peradaban Islam ke depannya. Problema kita umat Islam, kita ini sedang kehilangan banyak akidah. Itu satu. Yang kedua tentang ekonomi. Harapannya memang kita ini umat Islam berada di bawah naungan Al-Quran. Di bawah naungan betul-betul terjadi apa yang kita gambarkan tentang khilafah. Apa yang dijadikan contoh dalam peradaban, ya kita harus kembali kepada peradaban yang telah dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Dan bagaimana meningkatkan keimanan dan memahami Al-Quran dan hadis sehingga terus diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada cara lain, tidak ada upaya lain, tidak ada jalan lain bagi umat Islam ketika ingin meraih kejayaan, meraih kemakmuran, mewujudkan keadilan di seluruh alam ini, kecuali adalah kembali menjalani ajaran Islam. Dan tidak hanya di masjid. Ajaran Islam ini bukan untuk dilaksanakan di masjid saja, sholat 5 waktu saja, taklim saja, tetapi juga mari kita amalkan ajaran Islam ini di luar masjid, di dalam keluarga, di dalam rumah, di dalam masyarakat, bahkan di dalam pengelolaan negara. Untuk kami semua, ustadz-ustadz kampung, ustadz-ustadz yang hidup di pedesaan, untuk mengangkat acara ini di MUI kami. Dan mudah-mudahan semuanya berdampak positif untuk Islam di 2025, dan mudah-mudahan kita pun mampu menghapus atau mampu mempersatukan ustadz-ustadz yang ada di pedesaan untuk saling bahu-membahu, saling menguatkan agar tidak jadi taparruk atau perpisahan di antara kami. Namun kita sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beriman, harus memiliki keyakinan yang kokoh bahwasannya tegaknya kehidupan Islam di akhir zaman itu adalah kepastian, itu adalah keniscayaan. Maka tanggung jawab kita bukan berdiri di masalah, tanggung jawab kita adalah berdiri di solusi, menjadi titik-titik kecil. Memang betul, kita sebagai umat muslim adalah warga negara yang jumlah penduduknya terbanyak, ya. Lebih dari 85%. Tetapi kontribusi di dalam kebijakan bernegara ini perannya sangat kecil, seolah-olah seperti dibagi rata, gitu ya. Muslim 25%, agama lain Nasrani 25%, Katolik seperti itu. Padahal harusnya 85% kebijakan itu mayoritas Muslim. Dari dialog-dialog seperti ini memang perlu sering dilakukan untuk bagaimana mensinergikan. Ya inilah memang sebetulnya ada forum sinergi Muslim ini sebetulnya sebuah
bisa menjadi sebuah rekatan untuk Muslim merasa self belonging, ya, merasa memiliki bahwa negara ini memang harus dikelola oleh orang-orang kita. Acara ini luar biasa, ya, karena ini datangnya dari cendekiawan Muslim, sehingga saya secara pribadi dari perwakilan kelompok gitu, lembaga kemasyarakatan yang ada di desa dan kecamatan Ciomas dan Taman Sari, saya merasa bangga. Ternyata umat Islam yang peduli terhadap kemajuan negara, biarpun tidak ada satu kesempatan memberikan kepada kelompok kami, tapi saya ataupun juga kami berbicara hingga masih bisa berbicara tentang masalah umat. Rasulullah SAW menyampaikan dalam bentuk hadisnya, irtanim khamsan qabla khamsin hayataka. Jadi kesempatan-kesempatan yang Allah berikan kepada kita, pergunakanlah sebaik-baiknya hidupmu sebelum datang kematian. Masya Allah, luar biasa acara yang tadi kita sudah laksanakan. Sungguh luar biasa, pemateri juga sungguh-sungguh luar biasa, dari mulai tokoh-tokoh nasional, kemudian juga dari para peserta pun sangat-sangat antusias. Harapannya yang bisa kami dapatkan, dan seharusnya selaku seorang muslim ya, kita ini dilayak atau diwajibkan ya untuk meneruskan bagaimana peradaban yang pernah ada pada masa kekhilafahan dulu, yang termasuk dulu pernah kita berjaya selama kurang lebih 13 abad. Ini saya sangat mendukung, bukan 100%, 1000%. Karena ini acara ini sangat bagus, ketemu dengan narasumber-narasumber yang internasional yang membidanginya. Tapi ingin ada membekas acara ini yang apa tadi saya garis bawahi tentang berbicara masalah keumatan dan ekonomi. Nah, ini sangat dibutuhkan oleh kita semua, para dai-dai yang ada di kawasan Indonesia ini, wabil khusus Bogor Raya. Nah, saya ingin ada membekas acara ini, apa yang tadi dibicarakan oleh Bapak Ismail juga tentang kafah kesempurnaan yang ini, yang saya ingin ada tindak lanjut. Jadi kan kalau sekarang ada revolusi akhlak, kita harus segera sekarang ini meningkatkan yang sebenar-benarnya, yang sesungguh-sungguhnya. Para narasumber ini hari ini memberikan pernyataan sikap. Resolusi umat Islam tahun 2025 membangun peradaban Islam, evaluasi, proyeksi, dan aksi strategis. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam rangka mengevaluasi dinamika politik, ekonomi, sosial, budaya, keumatan di tahun 2024, serta merumuskan langkah strategis untuk berdakwah membangun peradaban Islam yang kafah, kami, para cendekiawan, tokoh, pemimpin umat, dan aktivis Islam yang hadir dalam acara Refleksi 2024 dan Resolusi 2025 menyatakan bahwa 1. Tantangan umat Islam baik dalam skala lokal, nasional maupun global harus dihadapi dengan penuh kebijaksanaan yang bertumpu pada semangat ukhuwah Islamiyah serta upaya membangun sinergitas dalam dakwah Islam kafah sebagai solusi atas berbagai persoalan. 2. Menyikapi narasi deradikalisasi yang kontraproduktif terhadap dakwah Islam dengan membangun kesadaran umat bahwa dakwah Islam adalah solusi berbagai persoalan kebangsaan dan bukan ancaman bagi negara. 3. Mendesak pemerintah Indonesia untuk melakukan pembebasan sumber daya ekonomi dari penguasaan oligarki dengan mengembalikan pengelolaan kekayaan alam kepada negara, dan hasilnya diperuntukkan bagi sepenuhnya kesejahteraan rakyat melalui prinsip maslahah amah
atau kepentingan publik sesuai dengan syariah Islam. 4. Menolak keputusan pemerintah untuk menaikkan PPN 12% yang akan semakin membebani masyarakat luas dan menggantinya dengan kebijakan yang berpihak kepada rakyat banyak dan pengelolaan ekonomi yang berkeadilan. 5. Memperkuat pendidikan berbasis akidah Islam dengan mengintegrasikan ilmu, pengetahuan, dan teknologi modern untuk melahirkan generasi muda muslim yang mampu bersaing secara global tanpa kehilangan identitas keislamannya dan siap mendakwahkan Islam. 6. Mendorong pemerintah Indonesia memperkuat dukungan politik dan kemanusiaan untuk Palestina, termasuk opsi mengirimkan bantuan militer serta bersikap tegas terhadap pendudukan Israel dan menggalang solidaritas umat Islam secara global. 7. Menyerukan kepada seluruh umat Islam untuk bersatu melawan hegemoni kapitalisme global dan mengambil peran aktif dalam dakwah untuk mewujudkan peradaban Islam kafah yang berkeadilan dan berorientasi pada tegaknya hukum-hukum Islam yang rahmatan lil alamin. 8. Meningkatkan kesadaran umat terhadap pentingnya penerapan syariah Islam dalam seluruh aspek kehidupan, khususnya melalui institusi khilafah sebagai pemersatu umat dan pelaksana seluruh hukum yang telah Allah turunkan. Demikian resolusi ini dirumuskan untuk menjadi panduan aksi bagi umat Islam dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan, kemudahan, keberkahan dalam setiap langkah perjuangan kita. Amin. Ditetapkan di Bogor pada tanggal 1 Januari 2025 atas nama tokoh yang hadir, atas nama Forum Sinergi Muslim. Takbir! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.